Milan dan Fiorentina diuntungkan karena hanya fokus di Liga, sementara Juventus dan Inter Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Semifinal Coppa Italia seru banget nih. Ada derby tentunya. Ini kesempatan buat Inter balas dendam setelah kemarin masuk goa. Yang membedakan adalah kalau kemarin menang di Serie A, walaupun selebrasinya kayak lebaran, tapi toh nggak mengubah klasemen. Masih ada banyak pertandingan setelahnya. Tetapi kalau di Coppa Italia ini kalah artinya gugur. Akan ada 2 leg yang gua nggak tahu apakah di Coppa Italia ini diberlakukan goal away gitu ya, yang bernilai ganda. Karena seingat gue di Coppa Italia udah sejak lama nggak ada peraturan goal away di pertandingan home and away. Sementara Liga Champions kan emang udah nggak ada lagi tuh peraturan goal away. Kalau teman-teman ada yang tahu nggak nih, di semifinal Coppa Italia nanti kita ada diberlakukan nggak sih goal away gitu? Milan bantai Lazio loh, luar biasa banget. Pioli sendiri di La Gazzetta bilang bahwa di koran Gazzetta dello Sport, dia bilang bahwa kemenangan derby membuat anak-anak asuhan dia menjadi lebih bersemangat menatap pertandingan berikutnya, menjadi lebih percaya diri. Tapi ya emang salut sih, Milan bisa ngebantai Lazio dengan skor yang sangat telak. Jadi nanti di pertandingan akan ada 2 Maret sama berapa April gitu. Gue lihat-lihat bahwa Milan lebih diuntungkan karena nggak main di kompetisi Eropa, jadi fisiknya lebih terjaga. Sementara Inter jadwal masih padat banget. Ini aja habis lawan Napoli, habis itu lawan Liverpool. Di leg kedua Coppa Italia nanti akan menjadi lebih seru karena di pertandingan setelah semifinal leg kedua tersebut, besoknya beberapa hari kemudian Inter akan menghadapi Roma, sementara Milan akan menghadapi Lazio. Jadi pasti fisiknya akan lebih banyak bersiasat untuk rotasi ya kedua pelatih. Mengingat itu bulan April udah deket-deket satu musim berakhir, jadi pasti sudah sangat melelahkan secara fisik dan mental. Jadi ini semifinal akan seru banget, akan berpengaruh ke sisa musim kompetisi secara mental. Kalau sampai kalah bisa drop nih. Untuk teman-teman percaya diri nggak nih teman-teman Inter? Kita bisa balas dendam. Kita dikasih kesempatan untuk balas dendam, tapi di satu sisi kita ada kesempatan makin terpuruk nih, karena kalau kalah, wah, Milan akan semakin berkuar-kuar. Dalam satu musim kita bisa menaklukkan Inter berulang kali. Halah, menyebalkan. Kemudian di sisi sebelahnya Juventus lolos setelah mengalahkan Sassuolo. Lagi-lagi Vlahovic menjadi bintang, walaupun dalam tayangan ulang terlihat sebelum dia berakselerasi dan mencetak gol tuh ada dia narik baju. Dan kalau menurut peraturan resmi harusnya itu foul. Tapi ya sudahlah, kita biarkan panitia liga bekerja. Bastoni aja yang gua nggak ngerti itu kapan terjadinya tiba-tiba absen 2 laga karena dibilangnya ngatain wasit. Padahal Bonucci, Rebic sampai nyentuh wasit nggak ada yang dihukum sama sekali. Ya sudahlah. Fiorentina nih yang gokil, pelatihnya Italiano nih, baju yang klub yang bajunya gua pakai. Mereka lolos setelah mengalahkan Atalanta tuh luar biasa, dan golnya Milenkovic bagus banget di menit-menit terakhir. Dan yang luar biasanya lagi, Piatek mencetak gol. Piatek kali ini menjadi top skor Coppa Italia sejak tahun 2008-2009 kali ya. Seingat gue tahun 2008-2009, dan dia telah mencetak 11 gol di Coppa Italia. Pemain nomor 2 yang mencetak gol sebanyak hampir membalap Piatek adalah Chiesa, 9 gol. Jadi walaupun Piatek udah lama main di Liga Jerman, tetapi torehan golnya di Coppa Italia ternyata belum ada yang menyamai. Ya, itulah semifinal Coppa Italia. Milan dan Fiorentina diuntungkan karena hanya fokus di Liga, sementara Juventus dan Inter harus masih membagi fokus ke piala di kompetisi Eropa. Jadi sangat melelahkan. Untuk sedikit informasi saja tentang Inter, mohon maaf walaupun ini Cerewetin Serie A. Caicedo udah berlaga, sudah latihan lagi bersama grup. Kemungkinan nanti lawan Napoli dia ada di bangku cadangan. Sementara Gosens masih berlatih sendirian di pinggir lapangan. Bastoni kemungkinan juga sembuh di leg pertama lawan Liverpool, tapi menurut gue nggak usah dipaksakan. Biarin aja Danilo D'Ambrosio atau Di Marco yang main, walaupun kalau Di Marco pasti melelahkan banget. Oh iya, Lautaro Martinez diincar Manchester City. Kalau teman-teman setuju nggak dijual? Kalau gue setuju saja, ya udahlah, jual aja Lautaro Martinez karena dia udah lama nggak mencetak gol di selain penalti. Dia udah 8 pertandingan tidak mencetak gol yang non penalti. Dia cuma nyetak gol dari penalti. Waduh, sayang banget.
Kayaknya lebih baik dia jual, kita beli Dybala. Jadi kita punya Dybala, Alexis untuk second striker, penyerang utamanya Zeko dan Siamaka. Tapi masalahnya Dybala sama Alexis gampang cedera. Alexis itu kontraknya masih sampai 2023, jadi kita masih punya 1 tahun kontrak bersama Alexis. Kocaknya Vidal diincar sama Tottenham Hotspur. Vidal itu ternyata kontraknya masih sampai 2023, teman-teman. Gue pikir tahun ini habis, enggak. Tapi di klausul kontrak itu ada opsi bahwa Inter bisa mutusin kontrak di 1 tahun menjelang berakhir tanpa harus bayar pesangon. Jadi kemungkinan akan kita lepas biar kita punya slot gaji yang tinggi lagi untuk ngerekrut pemain bintang. Conte waktu di Inter pingin banget Vidal. Vidalnya udah didatengin, gak jadi pemain inti, cuma jadi pemain mabuk-mabukan di cadangan. Sekarang Conte lagi ke Spurs pingin lagi bawa Vidal. Gue gak ngerti seberapa menariknya Vidal nih bagi Conte. Dulu Skriniar malah yang mau dibuang Conte ke Spurs, ada-ada aja. Selamat ulang tahun juga untuk Skriniar. Menurut gue Skriniar lebih cocok jadi kapten kesebelasan sih, tanpa mengurangi rasa hormat untuk Barella. Kalau Barella masih suka ngomel-ngomel gak jelas, kalau temannya salah umpan malas gue. Sama kayak Brozo itu berdua, sukanya ngomel aja. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Besok kita akan bahas tentang Inter Napoli. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you. Cerewetan ceking kita.